Bermuara dalam Islam. Nama Indaka Octavia, kelas X IPS 2, nomor absen 12. Musakoh, Muzaroah, dan Muhabaroh. 1. Musakoh. A. Pengertian dan dasar hukum musakoh. Musakoh ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad. Dasar hukum musakoh adalah sebuah hadis, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah memperkerjakan penduduk Khaybar dengan upah separuh dari hasil yang diperoleh berupa buah-buahan atau tanaman. Hadis riwayat Muslim. B. Rukun musakoh. 1. Antara pemilik kebun dengan tukang kebun hendaknya orang yang sama berhak bertasaruf atau membelanjakan harta keduanya. 2. Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh dibagi hasil, baik berbuah tahunan atau musiman maupun hanya satu kali. C. Syarat musakoh. 1. Ahli dalam akad. 2. Menjelaskan bagian penggarap. 3. Membebaskan pemilik dari pohon. 4. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad sampai batas akhir. Muzaroah. A. Pengertian dan dasar hukum muzaroah. Muzaroah adalah akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian di mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya berasal dari pemilik, sedangkan hasilnya dibagi dua dengan presentasi bagian sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukum diperbolehkannya kerjasama dalam bentuk muzaroah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu barang siapa yang memiliki tanah, penggarapannya harus dilakukan sendiri atau menyerahkan secara sukarela kepada saudara sesama muslim untuk digarap, atau jika dia menolak untuk melakukan kedua hal tersebut, maka tanah itu harus tetap dipegangnya sendiri. B. Rukun muzaroah. 1. Ijab qabul. 2. Penggarap dan pemilik tanah. 3. Adanya objek. 4. Harus ada ketentuan bagi hasil. C. Syarat akad muzaroah. 1. Orang yang melakukan akad harus balik dan berakal. 2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. 3. Tanah yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami dan diketahui batas-batasnya. 4. Jangka waktu harus jelas dalam akad. 5. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad. Objek akad harus jelas, pemanfaatan benihnya, pupuk, dan obatnya seperti yang berlaku. Hikmah muzaroah. A. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. B. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 3. Muhabaroh. Muhabaroh adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan benih berasal dari petani penggarap. Pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Di sini pemilik tanah hanya memberikan lahannya untuk dikelola. Perbedaan muhabaroh dan muzaroah. Pada dasarnya muhabaroh hampir sama dengan muzaroah. Yang membedakannya adalah benih yang ditanam berasal dari pemilik lahan. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam akad muhabaroh. 1. Para akid adalah mereka yang sudah dewasa. 2. Usahakan penggarap adalah seagama. 3. Akad harus jelas. 4. Membuka peluang kerja. 5. Tanah garapan betul-betul dapat menghasilkan dan menguntungkan. Mudarobah. Mudarobah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. 2. Dasar hukum mudarobah. Di dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 11. 3. Rukun mudarobah. 1. Pemilik modal. 2. Pelaksanaan usaha. 3. Akad dari kedua belah pihak. 4. Objek mudarobah. 5. Usaha. 6. Nisbah keuntungan. 4. Syarat mudarobah. 1. Akad. 2. Modal. 3. Keuntungan. 4. Kegiatan usaha. Misalnya mudarobah. A. Syarat sah mudarobah tidak terpenuhi. B. Pelaku usaha sengaja tidak melakukan tugas dalam memelihara modal. C. Pelaku usaha meninggal dunia atau si pemilik modalnya. Murabahah. 1. Pengertian murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli di antara bank dengan nasabah. 2. Dasar hukum murabahah. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. 1. Pengertian syirkah. Syirkah adalah persekutuan yang melibatkan dua atau lebih pihak untuk menghasilkan keuntungan. Dasar hukum syirkah di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 12. 2. Macam-macam syirkah. A. Syirkah milk adalah kerja keras sama dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad syirkah. B. Syirkah ukut adalah bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih bersekutu dalam harta dan keuntungannya.
3. Syarat dan rukun syirkah. 1. Dua belah pihak yang berakad. Persyaratan orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. 2. Objek akad yang disebut juga ma'qud alaih mencakup pekerjaan atau modal. Adapun persyaratan pekerjaan atau benda yang boleh dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu harus adanya aktivitas pengelolaan. Hikmah syirkah. A. Menggalang kerjasama untuk saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bersyirkah. B. Membantu meluaskan ruang rezeki karena tidak merugikan secara ekonomi. Syuf'ah. 1. Pengertian syuf'ah. Syuf'ah adalah pemilikan harta perserikatan yang telah dijual oleh salah satu pihak ke pihak lain yang tidak termaksud dalam persekutuan itu serta tidak pula seizin anggota persekutuan dengan cara mengganti uang penjual ke pihak pembeli. 2. Landasan hukum syuf'ah. Dasar hukum syuf'ah adalah as-sunnah dan umat Islam telah sepakat akan pensyariatannya. 3. Cara melakukan syuf'ah. A. Syuf'ah harus dilakukan secepat mungkin. B. Kadar ukuran syuf'ah disepakati oleh para ulama bahwa jumlahnya harus sama dengan harga jual yang dilakukan oleh anggota perserikatan dengan pembeli serta tidak boleh kurang. 4. Rukun dan syarat syuf'ah. A. Benda-benda yang dijadikan barang asyuf'ah. B. Syafi atau orang yang mengambil atau menerima syuf'ah. C. Masfu minhu atau orang tempat mengambil syuf'ah. Pewarisan syuf'ah. Hak ini tidak dapat diwariskan dan juga tidak dapat dijual sekalipun mayit menuntut syuf'ah, kecuali hakim telah memutuskan dan kemudian ia meninggal dunia. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa syuf'ah diwariskan dan tidak batal dengan kematian. 6. Hikmah syuf'ah. Islam mensyariatkan syuf'ah untuk mencegah kemudaratan dan menghindari permusuhan. Wakalah. 1. Pengertian dan hukum wakalah. Wakalah adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang lain yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan seperti jual beli. Dasar hukum dari wakalah adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang disyariatkan dengan dasar hukum ibadah. Al-wakalah bisa menjadi sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang dikuasakan, atau faktor lain yang mendasari dan mengikutinya. 2. Rukun wakalah. Ada yang mewakilkan dan wakil. 2. Ada sesuatu yang diwakilkan. 3. Ada lafal yang menunjukkan ridho dan mewakilkan dan wakil menerimanya. 3. Syarat wakalah. 1. Orang yang mewakilkan adalah orang yang sah menurut hukum. 2. Pekerjaan yang diwakilkan harus jelas. 3. Tidak boleh mewakilkan dalam hal ibadah karena ibadah menuntut dikerjakan secara badaniyah dan dilakukan sendiri. Kira akad wakalah. Wakalah berakhir apabila salah satu orang berakad hilang akalnya. Salah satu orang yang berakad meninggal, pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil dan lain-lain. 6. Hikmah wakalah. 1. Mengajarkan prinsip tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya untuk tujuan kebaikan, bukan untuk kejahatan atau kemaksiatan. 2. Mengajarkan kepada manusia untuk merenungi bahwa hidup ini tidak sempurna. 3. Dalam memenuhi kebutuhannya, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan atau diselesaikan sendiri. Oleh sebab itu, manusia perlu mewakilkan kepada orang lain. 1. Pengertian dan dasar hukum sulhu. Sulhu adalah akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran. Dasar hukum sulhu ada di surat An-Nisa ayat 128 dan hadis riwayat At-Tirmidzi dan Amr bin Auf. 2. Rukun sulhu. Musalih, musali anhu, musali alaih, sigat, ijab, dan qabul. 3. Macam-macam sulhu. 1. Perdamaian pembebasan tanggung jawab. 2. Perdamaian permintaan ganti rugi. 3. Perdamaian dalam harta benda. Dalman adalah menanggung utang orang yang berutang. 1. Dasar hukum daman. Daman hukumnya boleh dan sah dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah. 2. Rukun daman. A. Yang menanggung disyaratkan sudah balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dengan kehendaknya sendiri. B. Yang berpiutang disyaratkan diketahui oleh yang menanggung. C. Yang berutang. D. Utang barang yang disyaratkan diketahui dan tetap keadaannya. E. Lafal disyaratkan berupa jaminan dan tidak perlu ada qabul. 3. Syarat-syarat daman. 1. Penanggung harus mengenal orang yang ditanggung sebab setiap orang berbeda-beda di mata orang yang menanggung. 2. Jumlah utang yang ditanggung harus sudah resmi dan tetap. 3. Jumlah yang ditanggung sudah diketahui. 4. Penanggung disyaratkan harus orang yang ahli dalam penanggungan harta.
kafalah. 1. Pengertian dan dasar hukum kafalah. Kafalah menurut bahasa berarti menanggung. Menurut istilah, arti kafalah adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan. Dasar hukum kafalah terdapat di dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 66. 2. Macam-macam kafalah. Kafalah dengan jiwa adalah adanya keharusan pada pihak penjamin untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan. Kafalah harta adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjamin dengan pembayaran berupa harta. 3. Pelaksanaan kafalah. 1. Munjas atau tanjis adalah tanggungan yang ditunaikan seketika. 2. Mu'alaq atau ta'lik adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu. 3. Mu'aqad atau taukid adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu.